Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Dwi Widianti, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di podcast kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata ya, yang ditulis oleh sang penulis Malam 94, dimana cerita kali ini berjudul Teror Ajian Mandau Terbang. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu untuk teman-teman terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan sama cerita terbaru dari aku. Oke, tidak usah pakai lama ya, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kali ini Mimin Marcel akan membahas pengalaman horor dari salah satu tante Mimin, yaitu Tante Eli. Kisi-kisi dari cerita ini adalah jauh sebelum Tante Eli menikah dengan Om Kus ya teman-teman, berlatar tahun 1994. Tante Eli yang saat itu baru lulus SMA diajak oleh salah satu kerabat jauh nenek yang berada di Kalimantan, tepatnya di daerah Balikpapan. Di sana Tante Eli dipekerjakan sebagai kasir resto, yang mana resto itu cukup ramai dan banyak didatangi oleh pelanggan. Paras Tante Eli yang cantik dan umurnya yang remaja, sekitar 18 tahun, tentu saja membuat rebutan para pria di sana. Dari sekian banyak pria yang mendekati Tante Eli, ia memantapkan pilihannya kepada Bima. Akan tetapi, pilihan Tante Eli ternyata salah. Bima sudah mempunyai istri dan seorang anak. Dari mulai saat itulah Tante Eli seperti menemukan mimpi buruknya diteror oleh mandau terbang dan terkena santet yang mengharuskan Tante Eli pulang ke kampung halaman. Tahun 1994 adalah tahun yang membahagiakan untuk Eli. Ia lulus sekolah SMA dengan hasil yang gemilang. Saat itu, Eli yang tidak ingin melanjutkan kuliahnya seperti sang kakak, memilih untuk tetap tinggal di kampung bersama orang tuanya. Padahal sang kakak sudah mengajak Eli untuk tinggal bersama di Jakarta. Tetapi Eli justru menolak karena ia tidak terlalu menyukai hingar-bingar hidup di ibu kota. Selama hampir 3 bulan dari kelulusan sekolah, Eli hanya diam di rumah dan membantu ibu dan bapaknya. Namun, Eli bukan tipikal anak yang suka bermalas-malasan dan acuh terhadap tugas-tugas di rumah. Oleh karena sikap Eli yang rajin, penurut, dan tidak suka macam-macam, Pak Hadi dan Ibu Nur tetangga sebelah rumah Eli sering membujuk Eli untuk ikut bersama mereka ke Balikpapan. Awalnya sih Eli masih mencoba, pikir-pikir dahulu karena jarak kota Balikpapan yang jauh. Tetapi perlahan keraguan Eli mulai hilang saat Pak Hadi dan Ibu Nur meyakinkan jika di sana pekerjaan Eli hanya menjaga kedai makanan dan untuk tempat tinggalnya Eli bisa menempati kamar kosong di rumah dari adiknya Pak Hadi. Jadi yang di Balikpapan itu adiknya Pak Hadi ya teman-teman. Beliau ini janda dan kebetulan tidak punya anak. Pak Hadi serta istrinya melihat kepribadian Eli yang baik, akhirnya meminta Eli bekerja di kedai sang adik sekaligus bisa menemani adiknya saat di rumah. Setelah Eli setuju dan sudah mendapatkan restu dari orang tuanya, Eli langsung diberangkatkan oleh Pak Hadi menuju Balikpapan menggunakan pesawat. Sesampainya di sana, Eli yang masih polos dan baru pertama kali naik pesawat ini sempat kebingungan di bandara. Beruntung Kak Nina, adik Pak Hadi, sudah menjemput Eli tepat waktu. Oh, Eli sudah besar ya sekarang. Dulu sewaktu Kanina datang ke kampungmu menemui Abang Hadi, kamu masih kecil, ucap Kanina berbasa-basi membuka pembicaraan. Eli hanya tersenyum dan mengangguk perlahan. Pembicaraan di antara keduanya pun mulai mengalir. Eli bahkan terlihat lebih santai dan tidak terlalu canggung. Sesaat kemudian, ini loh El, kedai kakak Nina. Tunjuk Kak Nina yang langsung memberhentikan mobilnya tepat di depan kedai. Sekilas kedai itu tampak sederhana, selayaknya warung makan pada umumnya. Namun banyak pembeli makan yang duduk berjejer memadati kedai tersebut. El, nanti kamu duduk di situ sebagai kasir. Tugasmu hanya menerima uang dan menghitung kembalian. Awas ya, jangan sampai salah, karena kalau tombok itu merupakan tanggung jawabmu sebagai kasir. Kamu pun nanti bertugas untuk memberi laporan kepada saya tentang pemasukan harian,
ucap Kanina lugas saat memberikan gambaran pekerjaan Eli. Di hari itu, Eli mencatat segala instruksi dari Kanina, termasuk harga-harga makanan yang tersedia. Untuk ia hafalkan sebelum esok Eli akan memulai pekerjaannya sebagai kasir. Setelah sore hari, Eli diajak Kanina untuk ke rumahnya sekaligus tempat tinggal Eli sementara. Rumah Kanina ternyata tidak begitu jauh dari kedai tersebut yang hanya berjarak sekitar 400 meter. Singkat cerita, tak terasa 6 bulan sudah berlalu. Eli merasa kerasan atau betah berada di tanah Kalimantan itu dengan pekerjaannya sebagai kasir. Eli yang pandai, ramah, dan rajin ternyata dengan mudah bisa mengambil hati Kanina serta para seniornya di sana, sehingga ia pun tidak merasa ada kendala dalam pekerjaannya. Perlahan, dengan adanya keberadaan Eli menambah daya tarik sendiri untuk kedai Kanina. Eli mulai dikenal para pelanggan kedai yang datang karena keramahannya dan kecantikannya. Banyak para lelaki yang tertarik dengan Eli untuk sekedar berkenalan ataupun mengajaknya untuk berkencan. Namun saat itu, Eli masih enggan untuk membuka hatinya bagi para lelaki yang mendekatinya, karena ia masih mau fokus bekerja saja. Waktu berlalu hingga ketika pada tahun 1995, Eli tak sengaja bertemu dengan Bima, lelaki yang bisa merubah hidup Eli. Awal perkenalan Eli dengan Bima sendiri terjadi saat di kedai makan tersebut. Dari percakapan, basa-basi keduanya berlanjut ketika Bima menanyakan nomor telepon Eli. Sejak saat itu, keduanya berkomunikasi cukup intens. Bima yang berpostur tubuh tinggi, tegap dan berkulit putih, perlahan sukses merebut hati Eli. Hubungan keduanya pun sudah menjadi rahasia umum di kedai itu, karena kehadiran Bima yang pasti setiap hari datang saat makan siang dan juga pada saat closing kedai. Bima dengan sabar menunggu Eli untuk pengantarnya pulang. Siang itu seperti biasa, Bima mengunjungi kedai untuk makan siang dan juga menemui sang pujaan hati, Eli. Seperti biasa, Bima yang sudah selesai makan tidak langsung kembali ke kantornya dan menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan Eli. Namun dari arah pintu kedai muncul seorang wanita yang berumur sekitar 20 tahunan dengan menggendong seorang anak bayi memasuki kedai dan berteriak, "Hei, kamu perempuan gatal, beraninya kamu menggoda suamiku!" Sontak saja suasana menjadi kacau manakala wanita misterius itu langsung mengguyur Eli menggunakan air teh yang berada di atas meja dan langsung menampar pipi Eli dengan keras. Eli yang malu hanya bisa menangis dan melihat lelaki pujaannya sama sekali tidak membela dirinya, melainkan hanya berdiri mematung. Ada apa ini? Kalian berdua segera pergi, tinggalkan tempat ini, atau akan kulaporkan kalian ke polisi karena membuat kegaduhan. Segera, cepat pergi!" Bentak suara Kanina yang dengan cepat mengusir Bima serta istrinya. Terakhir kali, istri Bima menunjuk wajah Eli dan menggunakan bahasa Banjar. "Kau lihat saja nanti, perempuan gatal, kau akan menerima balasannya," ucap si wanita yang langsung menarik tangan Bima. "Sudahlah El, biarkan saja Bima itu. Seharusnya kamu bisa bersyukur karena Allah sudah memperlihatkan siapa Bima yang sebenarnya," ucap Kanina yang mencoba menguatkan Eli. Hari berlalu, Eli mencoba menguatkan hatinya dan tidak mengingat peristiwa memalukan 3 hari kemarin. Bima pun sudah tak lagi nampak di kedai tersebut. Tiba-tiba, suara dari arah dapur mengagetkan Eli. Ia kemudian berlari ke arah dapur dan melihat tangan Kak Ipah atau karyawan Kanina sebagian dapur berlumuran darah dengan tumpukan piring yang sudah pecah belah. Kak Ipah saat itu merasa sangat terkejut ketika ditanyai mengapa tangannya berdarah dan semua piring pecah. "Tadi saya melihat ada mandu terbang. Mandu itu benar-benar terbang dan saya yang kaget tidak sengaja menjatuhkan tumpukan piring," ucap Kak Ipah terbata-bata. Kebetulan saat itu, tak lama kemudian Kanina datang ke kedai dan memperbolehkan Kak Ipah untuk pulang terlebih dahulu.
Mengingat kondisinya yang masih syok dan tangannya terluka akibat pecahan beling, Ellie masih terus kepikiran tentang kejadian tersebut. Ia menebak-nebak apakah itu ada kaitannya dengan ancaman yang diberikan oleh istri Bima, ataukah hanya ilusi dari Kaipa saja. Saat sore hari, ketika kedai makan sudah mau tutup seperti biasa, Ellie beserta 3 karyawan lain segera berbenah sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ellie yang kala itu sedang menyapu lantai tiba-tiba dikagetkan dengan suara seperti ada sesuatu benda yang diketukkan ke jendela kedai. Ellie yang penasaran kemudian melihat ke sumber suara dan ternyata ia melihat sebuah mandau terbang mencoba untuk memasuki celah jendela terbuka. Ellie yang kaget, ia berteriak meminta tolong kepada 3 karyawan lainnya. Tetapi saat mereka hampiri mandau yang dilihat Ellie sekejap menghilang. Ellie kini dilanda rasa panik manakala mandau yang ia lihat tadi seperti ingin mencabik-cabik tubuhnya. Sepulang kerja, Ellie meminta salah seorang teman kerjanya bernama Damar untuk mengantarnya. Dengan dibonceng sepeda ontel milik Damar, mata Ellie masih saja melihat ke arah kanan kiri jalan. Bareng kali mandau terbang itu masih mengikuti saya. Saat sampai di rumah Kanina, Ellie segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ellie yang penasaran kemudian mengintip ke arah jendela luar. Dan di sana ia dibuat terperanjat ketika mandau terbang yang ia lihat di kedai ternyata kini telah berada di luar rumah Kanina. Teror tersebut pun berlanjut manakala Ellie memutuskan untuk mandi supaya bisa menyegarkan dirinya sekaligus. Membuat Ellie tenang malah mendengar suara misterius di telinganya yang berisik. "Pergi dari sini, kalau tidak kau akan mati. Pergi dari sini, jangan pernah kau ada di sini." Suara itu terus menggema. Ellie dengan tergesa-gesa menyelesaikan membasuh tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam kamar. Pandangan Ellie kini tertuju ke arah perutnya yang terlihat semakin membesar dan keras. "Apa ini kembung biasa ya? Tapi kok aneh, tiba-tiba perutku bisa membuncit seperti ini," tanya Ellie dalam hati. Malam itu mata Ellie enggan terpejam. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar dan berniat mengambil air minum yang berada di dapur. "Loh, Kanina kok belum tidur?" tanya Ellie saat melihat Kanina yang hanya duduk terdiam di depan televisi. Kanina tidak sepatah kata pun menjawab pertanyaan basa-basa Ellie, dan malahan Kanina menengokkan wajahnya ke arah Ellie. "Pergi kamu dari sini, kalau tidak kamu akan mati." Setelah Kanina mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya langsung tergeletak tak sadarkan diri. Dengan agak takut-takut, Ellie mencoba menyadarkan Kanina. "Kak, bangun kak! Kanina, bangun!" ucap Ellie sambil mengguncang-guncangkan tubuh Kanina sambil menepuk-nepuk pundaknya berkali-kali. Aduh, kok saya bisa di sini ya?" jawab Kanina yang perlahan membuka matanya sambil menerawang melihat ke sekeliling. Ellie langsung membopoh tubuh Kanina masuk ke dalam kamar dan memberikan segelas air supaya Kanina agak tenang. Setelah keadaan membaik, Kanina bercerita jika tadi di jendela kamar Kanina seperti diketuk-ketuk oleh sesuatu. Kanina langsung membuka gorden dan melihat ke arah luar, dan nampaklah sebuah mandau yang terbang. Saat itu Kanina tidak ingat apa-apa lagi, sampai akhirnya ia terbangun di luar. Tenggorokan Ellie tercekat saat Kanina berbicara mengenai mandau terbang. "Kak, ini pasti ada hubungannya dengan Bima dan istrinya." Perasaan Ellie mulai gak enak kak, tutur Ellie sambil terisak tangis. Ellie merasa sangat ketakutan, dan ia pun berpikir jika kehadirannya bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa. Kanina pun mengerti apa yang Ellie rasa. Berkali-kali Kanina menguatkan Ellie untuk tidak terlalu overthinking. "Sudahlah, mungkin kakak tadi salah lihat. Sekarang sudah malam, ayo kembali lagi tidur. Kamu jangan terlalu berpikir berlebihan ya Ellie. Perbanyak saja berdoa dan sholat agar dihindari dari gangguan mara bahaya," ucap Kanina lembut. Ellie langsung kembali ke kamarnya. Entah mengapa kini perut Ellie rasanya melilit seperti merasakan kram.
Ellie mencoba mengusap-ngusap perutnya, tetapi rasa sakit itu masih terus ia rasakan sampai menjelang pagi hari. Karena rasa sakit yang tidak kunjung reda, ia meminta izin untuk tidak masuk kepada Kanina. Astagfirullah, Ellie, lihat, kenapa perutmu nak? Kenapa membuncit seperti orang hamil dalam waktu 1 malam? Ucap Kanina panik saat melihat keadaan Ellie di kamar. Ellie dengan terbata-bata menceritakan saat dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat. Tanpa berpikir panjang, Kanina segera membawa Ellie ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya tidak ada hal-hal yang membahayakan. Dokter mendiagnosis jika itu adalah kram perut akibat dari sembelit atau sulit BAB, dan kemudian dokter memberikan obat pencahar serta penahan rasa sakit. Bukannya sembuh, setelah 3 hari, Ellie berobat perutnya semakin membuncit dan terlihat seperti orang hamil 9 bulan. Ellie pun kehilangan nafsu makannya, serta tubuhnya semakin ringkih. Oleh karena demikian, Pak Koko, ayah Ellie segera menjemput anaknya menggunakan kapal laut menuju ke Balikpapan. Sesampainya di sana, ayah Ellie sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang sangat mengkhawatirkan. Ellie pun menceritakan kepada sang ayah selama dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat. Ellie masih saja diteror oleh mando terbang. Pak, mando terbang itu masih mengejarku dan menerorku, Pak. Tak peduli siang maupun malam, mando itu terus mengikuti kemana langkahku pergi. Ucap Ellie lirih. Ya sudah nak, ayo kita pulang ke kampung saja ya. Kamu pasti bisa sembuh, jawab sang ayah. Dengan dibantu oleh Tini atau kakak Ellie untuk biaya ongkos perjalanan pulang ke kampung halaman, Ellie dan sang ayah pada akhirnya bisa dengan selamat kembali ke kampung halaman. Saudara-saudara Ellie yang lain pun ikut membantu mengirimkan biaya untuk pengobatan sang adik. Tetapi setelah beberapa rumah sakit yang Ellie datangi, ternyata menyarankan Ellie untuk berobat secara non-medis. Karena dokter-dokternya melihat ada keanehan dari sakit yang diderita oleh Ellie. Pak, sebaiknya Ellie dibawa ke orang pintar saja. Semua dari hasil medisnya semua masih baik. Rasanya tidak mungkin hasil medis yang keluar dengan kondisi yang sedang Ellie alami, ucap Pak Dokter. Karena tidak ada opsi pilihan lain, ayah Ellie segera membawa anaknya menemui ke salah seorang yang dianggap orang pintar atau paranormal di kampung. Tanpa banyak basa-basi, si paranormal tersebut kemudian melihat tajam ke arah Ellie dan berkata, "Kamu ini terkena santet ilmu hitam yang cukup kuat. Kamu harus segera dibersihkan tubuhnya agar bisa terhindar dari santet itu," ucap si paranormal. Ellie kemudian bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang menyantet dirinya. Dan si paranormal menjelaskan dengan rinci ciri-ciri orang tersebut menjurus kepada istri Bima. Ellie ingat betul bagaimana wajah serta bentuk tubuh istri Bima yang sudah memperlakukannya saat berada di Balikpapan. Bawalah air ini dan campurkan ke dalam bak mandi. Jangan lupa, sebelum kamu mandi, gunakan air ini, masukkan juga 3 kuntum bunga mawar agar ilmu hitam itu segera pergi dari tubuhmu, perintah si paranormal. Paranormal itu pun memberi wajangan kepada Ellie supaya tidak meninggalkan sholat wajib, dan kalaupun bisa dengan sholat sunnahnya. Mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanyalah perantara saja. Setinggi-tingginya ilmu di dunia akan kalah dengan ilmu Sang Maha Pencipta, sambung ucapan paranormal. Ellie kemudian mengikuti saran dan anjuran paranormal tersebut. Perlahan ia memulai untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu dan menyempatkan diri untuk mengaji, walaupun keadaannya yang memprihatinkan. Nasib baik masih berpihak kepada Ellie. Setelah seminggu, perlahan perut Ellie yang seperti orang hamil mulai terlihat mengempis. Rasa sakitnya pun dari hari ke hari mulai hilang. Akhir cerita, setelah Ellie sembuh total, ia ikut dengan kakak-kakaknya ke ibu kota untuk bekerja. Ellie pun sudah kapok ketika ia ditawari untuk kembali bekerja ke Balikpapan lagi. Dari pengalaman tersebut, Ellie semakin selektif untuk memilih pasangan. Sampai pada akhirnya, ia menikah dengan Kusno di tahun 2000. Selain itu, pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah betapa pentingnya untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta, karena Allah lah yang Maha Penyayang dan Maha Melindungi umatnya.
Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya cerita kali ini. Jangan lupa tuliskan pesan-pesan yang teman-teman dapatkan dari cerita ini. Dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Aku akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.